Di segmen MPV crossover di Indonesia memang cukup banyak ya, mulai dari yang harga 300 jutaan seperti XL7, lalu ada Mitsubishi Xpander Cross, ada Honda BR-V, dan juga yang paling mahal memang saat ini ada Hyundai Stargazer Car10 X. Nah, jadi memang harganya ini mencapai 400 jutaan, tapi di luar dengan harganya yang 400 jutaan itu sebetulnya mobil ini juga menyimpan banyak fitur yang nggak dimiliki sama pesaing-pesaingnya. Kira-kira apa aja? Ini dia ulasan. Oke, secara konsep dan secara basis sebetulnya Hyundai Stargazer ini masih sama dibandingkan dengan pendahulunya. Artinya secara lekuk bodi gitu ya. Cuma memang dari tampilan desain eksterior baik depan maupun belakang, sekarang banyak perbedaan. Ya memang kelihatannya jadi lebih tangguh ya. Dia lebih kaku, lebih mengotak-ngotak gitu. Cuma memang kalau dari tampilan depannya nih, mungkin bukan selera semua orang gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari bagian samping yang tadinya si pilar A ini kan melandai sampai ke bagian bonet depan. Nah, kalau sekarang dia jadi patah gitu ya. Ini dibikin rata gitu. Jadi kesannya jadi patah. Cuma memang ada beberapa kelebihan di mobil ini. Tentunya dengan lampu LED ya. Lampu LED untuk lampu dekat dan lampu jauh. Lalu DRL-nya pun dia membentuk huruf H. Kalau misalnya malam gitu ya. Dia jadi nyambung dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Udah gitu kalau kita ngeliat grillnya, memang ini kesannya gede banget ya. Wah, ini masif banget bagian grillnya. Udah gitu dia tetap ada kamera di depan, di samping sama di belakang. Karena memang dia sudah support dengan kamera 360. Terus juga kalau kita lihat di bagian kacanya itu, dia tetap ada kamera di atas karena memang ini adalah varian yang Prime Package. Dia sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Jadi artinya untuk fitur ADAS-nya dia juga tetap tersedia. Nah, ini yang baru juga ya. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini dia. Kalau di Stargazer X yang lama, dia kan menyatu gitu ya. Dan itu nggak fungsional. Tapi kalau sekarang di Stargazer Car10 X ini, dia jadi fungsional. Artinya si roof rail ini kita tinggal beli crossbar yang model jepit pastinya. Jadi tinggal pasang roof box bisa, pasang backrack bisa. Jadi tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Terus juga di sini udah keyless entry ya. Jadi artinya gampang banget kalau kita mau masuk tinggal tekan aja. Dan dia juga punya fitur remote start engine. Artinya ketika misalnya kita lagi parkir di kondisi yang kayak gini, misalnya lagi panas, pengen mobilnya adem dulu di dalam, kita tinggal pencet aja remote engine startnya dari remote itu. Udah deh, mobil akan nyala, AC akan nyala, kita masuk ke mobil jadi lebih adem. Nah, bagian rodanya dia masih sama menggunakan yang ukuran 17 inci. Cuma memang secara desain dia dibikin sedikit beda. Lebih tough kesannya. Dan juga dia full black ya warnanya. Jadi nggak ada kombinasi polis sama hitam. Dia dibikin full black, jadi lebih sangar. Dan memang dipadukan sama warna putih matte kayak gini. Ya, jadi lebih kontras aja kelihatannya. Dan kalau yang putih matte ini memang warna pilihan teman-teman, karena ini harus nambah 3,5 juta lagi untuk pilihan warna yang putih matte seperti ini. Cuma emang kalau untuk yang warna putih kayak gini, kayak perawatannya kudu lebih ekstra ya, karena kalau kita ngeliat nih, ini udah mulai kalau di pinggir-pinggir gini nih, ini nggak bisa pakai cairan yang biasa nih. Misalnya water spot remover gitu, itu tadi udah nyobain sih, jadi nggak kena nih. Kayaknya harus memang khusus cairan yang khusus untuk mobil Dove kayak gini. Terus di bagian belakangnya lampunya juga udah beda teman-teman ya. Kalau dulu kan dia dari kecil, gede, terus kecil lagi gitu ya. Nah ini kalau ini udah beda, udah gitu juga dia tetap dengan signature logo H-nya gitu ya. Lampunya kalau nyala ini udah kayak huruf H sebagai ciri khas dari mobil-mobil Hyundai. Dan di sini belum ada defogger, tapi sudah ada wiper di sini, ada third brake lamp, dan spoilernya ini lucu ya. Jadi dia modelnya tambahan. Ini sebetulnya kalau dia nggak pakai spoiler kayak gini, ini udah kayak spoiler nih di bagian sini ya, tapi ini tambahin lagi supaya memang lebih sporty. Terus di sini juga sensor sudah ada 4 titik ya. Jadi untuk parkir pasti akan lebih mudah lagi. Oh iya, ini logonya ya. Jadi dia warna hitam semua. Di belakang juga semuanya udah full warna hitam. Di depan juga warna hitam. Jadi memang di mobil ini nggak ada sama sekali aksen-aksen chrome. Nah,
Itu jempol tuh, menarik tuh. Oke, kalau untuk bagasinya, dia sebetulnya sama aja dibandingkan yang versi sebelumnya ya. Jadi ini juga dia bisa rata lantai kayak gini ya. Dan kalau dalam kondisi tertutup ya, dia bisa muat sampai 185 liter. Tapi ketika misalnya joknya dua-duanya dilipat, dia akan mendapatkan tambahan lagi 400 liter, artinya jadi 585 liter. Terus di bawahnya juga ini ada kompartemen. Kalau teman-teman mau bawa barang-barang lagi, bawa sepatu gitu ya, bisa taruh di sini. Dan ini menarik nih, dia ada kayak gini buat naro payung ya. Jadi cocok banget deh, posisinya pas. Jadi juga nggak kemana-mana, barangnya bisa ngumpet lah di balik si kompartemen ini. Oke, jadi Stargazer Curtains X ini dia tersedia untuk jok yang seperti ini ya, artinya dari kanan ke kiri menyatu, tapi sebetulnya bisa juga teman-teman kalau mau pilihan yang captain seat, tapi nambah lagi 3,5 juta. Jadi kalau tadi yang untuk catnya dia pakai matte itu nambah 3,5 juta, nah untuk joknya yang captain seat dia nambah 3,5 juta lagi. Jadi orangnya berkurang malah nambah duit. Oke, kalau untuk di sini fitur-fiturnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada meja lipat. Kalau kita mau bawa harusnya sih tablet atau apa gitu ya, bisa taruh di sini, ya kan. Sini juga ternyata ya, ini ada aksen khusus. Tadi nyari-nyari sebelumnya ini buat apa gitu ya, nggak taunya, oh ini kayaknya buat itu deh, buat kabel gitu kan, supaya dia nggak kemana-mana kabelnya, jadi lebih rapi aja. Kepikiran ya, gitu. Cuma emang sayangnya dia cuma ada di sisi kiri aja untuk si meja lipatnya, sementara sisi kanan dia nggak tersedia. Tapi tetap sih ada seat pocket di sini, terus ada port charging tapi Type C untuk yang di bagian belakang ya, sama ada tempat penyimpanan kalau misalnya handphone yang mau taruh di bawah atau bisa taruh di sini juga bisa. Terus juga kompartemen di belakang itu juga cukup lega ya. Jadi untuk narik pintunya ya, ini juga cukup lebar. Jadi kita mau naruh smartphone pun bisa. Udah gitu juga cup holdernya ada di sisi door trim bagian atas gitu. Walaupun di bawah juga sebetulnya bisa ada juga untuk cup holdernya. Cuma kalau di sini kan lebih enak ya. Misalnya kita bawa minuman apa, misalnya kopi ya kan, aksesnya itu lebih gampang. Puasa-puasa ngomongin kopi kayak enak banget ya. Bang, jok tengah bisa diapain itu? Jok tengah ini bisa dilipat ya, biasa lah. Ini kan kalau fungsi jadi armrest juga. Cuma dia nggak ada cup holder nih. Sayang aja. Biasanya kan suka ada jadi cup holder nih di bagian tengah, tapi ini nggak ada nih. Tapi cuma jadi armrest saja. Terus ini bisa dimajuin juga kalau misalnya, ini udah paling maju deh. Jadi kalau misalnya ada orang di belakang ya, buat berbagi ruang supaya yang belakang nggak sempit-sempit banget, ini bisa dimajuin, bisa direbahin juga sampai kayak gitu. Jadi kita bisa nyaman, bisa mundur juga. Mundurnya lumayan jauh ya. Ini sekitar 4 jari lah. Ini yang paling maju, ini paling mundur tuh. Jadi ya kita bisa tergantung lah kebutuhan. Misalnya, ya biasanya kan kita kalau keluar kota butuh orang banyak, tinggal dimajuin. Tapi kalau misalnya sehari-hari cuma orangnya berempat gitu, ya udah dimundurin terus direbahin jadi lebih nyaman. AC juga tersedia di sini, jadi udah nggak takut kepanasan, ya kan. Cuma emang sayangnya di bagian tengah ini dia belum pakai seat belt yang 3 titik, artinya dia masih pakai yang model 2 titik ya. Dari sini ke sini aja, gitu. Meskipun dia sekarang udah ada Isofix, ini ada Isofix di sini, ya kan. Jadi buat teman-teman yang punya child seat, mau pasang child seat yang ada Isofix ya, itu lebih gampang. Ya, child lock. Waduh, recehan banyak banget nih. Oke, jadi secara tampilan memang ini berbeda ya dibandingkan yang versi sebelumnya. Hal paling yang mencolok adalah shift by wire. Jadi nggak ada lagi tuas-tuas transmisi di bagian sini. Ini berasa kayak mobil listrik, ya kan? Mobil listriknya Hyundai, ya kan, rata-rata atau hybrid lah. Rata-rata dia pakai shift by wire yang tuasnya tuh ada di kolom setir ini. Jadi ini kayak bawa iNEQ 5, kayak bawa Palisade gitu kan. Kita tinggal tuh modelnya kayak gitu aja, tinggal puter-puter kayak gitu ke depan untuk maju, ke belakang untuk mundur. Lalu untuk P-nya itu tinggal ditekan aja ke samping. Sehingga di bagian konsol tengahnya ini bisa memuat banyak kompartemen ya. Kayak misalnya ini ada cup holder, ada juga bisa buat naruh kartu di sini. Ya kan?
lebih praktis. Udah gitu ini ada pegangan juga. Ini ala-ala thrust levernya di pesawat gitu ya. Jadi kalau kita bayangin kalau lagi sok-sokan jadi point of view jadi pilot. Lagi mendarat ya kan. Seru banget sih. Itu di bawahnya nih bisa ada wire charger juga ya, key wireless. Di sini juga ada kompartemen kecil buat naruh-naruh koin. Dan menariknya di bawahnya jadi ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Kalau teman-teman mau naruh misalnya tas kecil kayak gini nih. Nah, tas kecil kayak gini bisa ya kan. Terus Tas Hermes bang? Hah? Tas Hermes dong? Enggak dong. Kalau tas Hermes mobilnya Bentley kali, nggak pakai Stargazer ya. Iya kan. Terus di sini ada apa namanya USB port Type A, ada Type C juga. Di sini ada power outlet juga ya. Ini bisa sampai 180 watt cukup lah. Terus di sini untuk AC-nya ya, ini untuk kipas-kipasnya, ini untuk apa namanya si suhunya, ini juga untuk pengaturan-pengaturan radio pun masih ada di sini. Jadi untuk tombol fisik di sini cukup banyak. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa sih fitur-fitur yang nggak dimiliki sama rival-rivalnya? Oke, pertama yang kita tahu ventilated seat. Meskipun hanya tersedia untuk pengemudi ya, tapi ini pengaruh banget sih, enak banget ketika misalnya lagi jalan macet-macetan, kondisi panas, sandaran kita tuh sama di bagian alasnya tuh akan mengeluarkan suhu dingin, ya. Tapi emang nggak bisa di set untuk blowernya. Biasanya kan kalau di beberapa mobil Hyundai itu ada 3 level blowernya, dari kecil, sedang, sampai besar. Tapi kalau ini cuma satu mode aja, tapi lumayan bikin badan kita tuh nggak kegerahan, gitu. Terus ya mungkin kalau di parking brake elektrik udah ada ya di beberapa rivalnya. Di sini ada drive mode juga, ada untuk kamera 360 di sini ya. Terus yang nggak ada juga di rivalnya adalah tadi itu shift by wire ya. Ini baru pertama kali di kelas MPV crossover. Jadi di rival-rivalnya masih pakai tuas seperti itu. Terus kalau kita ngelihat dari layar head unitnya, memang dia yang sudah menyatu sama si fitur entertainment ya. Jadi kalau di sini teman-teman lihat ada GPS ya. Ini GPS-nya ini dia bisa tanpa ini ya. Kalau kita kan biasanya pakai Google Map gitu, atau pakai Android Auto, Apple CarPlay. Kalau ini kita walaupun nggak ada kuota, nggak ada sinyal pun, ini tetap bisa bekerja karena dia memang pakai GPS sendiri. Jadi lebih enak lah. Begitu fitur-fiturnya ya. Kita bisa tahu nih arah kiblat kemana, ya kan? Kali aja lagi jalan mudik, mau sholat di jalan gitu kan. Tapi janganlah, sholatnya di musola, jangan di jalan ya. Biar tahu arah kiblat seperti apa. Gitu. Terus fitur-fiturnya juga lumayan banyak. Dan ini juga nih, ini juga salah satu pionir di Indonesia. Dia ada tombol SOS sama blue link-nya. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita tinggal pencet tombol ini, kita akan dikontak sama si pihak Hyundai-nya untuk memberitahukan apa yang kita butuhkan. Ini sih salah satu kenyamanan juga buat pelanggan. Jadi ketika kita udah beli mobil, after sales-nya itu juga tetap terjaga gitu ya sama si prinsipalnya. Terus juga yang memang ini bisa dipastikan nggak ada di rival-rivalnya juga, seperti blind spot monitor di sini. Adanya di, ya teman-teman bisa lihat ya, tuh. Ini ada kalau kita sen kiri atau sen kanan, itu langsung tuh. Dia manfaatkan kamera yang ada di spion, jadi minimalisir blind spot. Gitu. Biasanya kan kalau di mobil-mobil lain mungkin indikator ya, indikator di spion. Ini juga ada indikatornya, tapi dia ada monitor lagi supaya kita bisa makin yakin. Gitu. Nah, teman-teman mungkin juga penasaran ya, di bagian sini ada apa sih? Kok dia ada maksimal 1 kilogram? Ya, sebetulnya ini adalah mounting untuk berbagai dudukan. Jadi Hyundai Indonesia itu menjual aksesorinya teman-teman. Jadi mau ada card holder, ada phone holdernya pun ada yang biasa, yang model slip kayak gini, ada yang model magnetik atau sekedar gantungan biasa. Jadi memang ada beberapa pilihan tergantung teman-teman pengennya yang seperti apa. Harganya juga cukup terjangkau ya. Jadi harganya cuma 100 ribuan aja, teman-teman nanti bisa lihat di sini harganya. Jadi tinggal teman-teman pilih pengen yang seperti apa. Dan sekarang kita pengen ngerasain seperti apa rasa berkendaranya. Langsung aja kali ya. Yuk. Oke teman-teman, jadi mungkin penasaran ya, kenapa sih namanya
Hyundai Stargazer Cartense X ya. Nah, nama Cartense ini sebetulnya juga diambil dari puncak tertinggi di Indonesia, ya kan? Dan ini sesuai dengan filosofi si Hyundai karena visinya itu ingin menjadi yang paling tinggi lah levelnya di Indonesia. Dan baik lagi ke mobil ini, jadi memang di sektor mesinnya Hyundai Stargazer Cartense X ini dia nggak ada perubahan dibandingkan yang Stargazer sebelumnya atau Stargazer X sebelumnya ya. Dia masih mengandalkan mesin 1500 cc, lebih tepatnya 1497 cc. Tenaganya itu di 113 dk dengan torsi 143,8 Nm. Ini juga salah satu yang punya capaian tenaga dan torsi yang cukup besar di kelasnya ya, walaupun masih di bawah si Honda BR-V yang tenaganya itu bisa 119 dk dengan torsi yang 145 Nm. Tapi memang kalau kita rasakan, kita tes konsumsi bahan bakarnya ya, dia bisa mencatatkan angka 14,0 km per liter loh. Dengan kecepatan rata-rata di 22 km per jam ya. Jadi ya cukup efisien, dan memang ini ada beberapa hal yang bikin mobil ini juga cukup efisien. Yang pertama adalah mode berkendara ya. Jadi di mode berkendaranya di sini ada 3, ada Eco, ada normal, ada 4 malah ya, Eco, normal, sport, sama smart gitu. Jadi ya kalau yang smart itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kalau lagi jalan santai dia bisa gayanya seperti Eco, tapi ketika kita misalnya menyetirnya cukup agresif, dia akan serasa masuk ke mode sport gitu. Itu juga salah satu fitur yang bikin mobil ini lebih efisien. Lalu juga dari transmisinya yang menggunakan IVT ya, atau CVT lah, tapi kalau di Hyundai itu namanya IVT, Intelligent Variable Transmission. Itu juga bikin mobil ini efisien karena kan secara putaran mesin di kecepatan yang tinggi, dia nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget. Udah gitu juga secara bahan bakar juga menentukan teman-teman. Jadi kalau di Stargazer Cartense X ini dia membutuhkan bahan bakar di RON 92 ya. Jadi kalau di Pertamina itu kita bisa menggunakan Pertamax ya, yang RON 92. Dia punya beberapa fungsi yang pasti bikin ruang bakar jadi lebih bersih, udah gitu juga bikin si mesin itu jadi lebih durable lah, gitu teman-teman. Dan juga tadi kalau kita ngeliatin di sini ada mode berkendara, ya ada drive mode-nya. Di sini juga kita bisa punya ada pedal shift, jadi lebih memudahkan ya. Di sini ada yang virtual sampai 6 percepatan, lalu juga dari sisi ADAS-nya juga kayak Hyundai Smart Sense-nya kan dia juga cukup lengkap ya, ada adaptive cruise control-nya. Kita bisa tinggal ngikutin aja. Udah gitu kalau di kecepatannya lebih dari 60 km per jam, dia ada fitur lane keeping assist. Kebayang ya kalau kita jalan mudik nih pakai mobil ini di Trans Jawa, ya udah kita pakai adaptive cruise control, dinyalain, lane keeping assist-nya nyalain. Wah, itu udah enak banget ya. Mobil bisa tuh. Bahkan setirnya, ini kita beloknya agak lumayan tajam ya, dia bisa beloknya yang lumayan akurat lah. Tapi ya baik lagi, fitur-fitur ADAS itu fungsinya adalah hanya bantuan teman-teman, karena ini kan masih level 2 ya. Beda mungkin kalau mobil autonomous yang levelnya udah lebih tinggi lagi, yang benar-benar pure bisa autonomous driving. Tapi kalau ini cuma assisting lah istilahnya, bantuan buat teman-teman supaya nggak lelah ketika misalnya menuju perjalanan yang cukup jauh gitu. Jadi kalau dari segi fitur, memang ini cukup lengkap dibandingkan rival-rivalnya teman-teman. Apalagi tadi ya, kita ada Bluelink di sini, ada tombol SOS, dan juga kita punya aplikasi yang namanya Bluelink nih. Kalau misalnya kita beli mobilnya, kita bisa koneksikan ke mobilnya, jadi kita bisa ngatur misalnya geofencing si mobil ini, kita bisa tahu si mobil ini koordinatnya lagi di mana, bahkan kita bisa nyalain mesin, bisa buka tutup pintu dari smartphone. Jadi memang dimudahkan banget ketika kita menggunakan si Stargazer Cartense X ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi konklusinya adalah memang betul bahwa si Stargazer Cartense X yang Prime ini, ya Prime Package ini harganya sudah lebih dari 400 juta. Kalau yang versi yang saya bawa ya, karena dia kan sudah pakai yang cat putih matte itu ya, white matte, itu harganya di 404,2 juta. Kalau misal mau tambahan sama yang si jok captain seat-nya lagi, itu nambah 3,5 juta lagi, tapi kan ini bukan yang versi captain seat.
Tapi kalau dibandingkan sama rival-rivalnya, kayak harga yang termahal kedua itu ada Honda BR-V ya. Yang N7X itu harganya 376,2 juta. Itu yang udah Honda Sensing. Lalu di bawahnya lagi ada Xpander Cross Ultimate yang harganya itu 370,7 juta. Lalu yang paling murah di kelas ini memang ada XL7 Kuro yang two-tone itu harga 314,2 juta. Jadi memang selisihnya lumayan jauh ya, dari 314 menuju ke 304 itu kan ada selisih sekitar 90 juta. Tapi apa yang didapatkan sama mobil ini memang ya juga cukup banyak kalau dibandingkan sama rival-rivalnya tadi. Kita lihat aja secara fitur tadi memang lebih banyak kan. Misalnya ada ventilated seat di sini, udah joknya sudah elektrik 8 arah, udah gitu di sini juga ada electric parking brake ya kan. Bahkan juga shift by wire di sini yang memang belum tersedia di rival-rivalnya gitu. Udah gitu ada BlueLink, ada SOS, ada Hyundai Smart Sense. Jadi memang secara fitur ini juga cukup lengkap, bahkan nggak ada di rival-rivalnya teman-teman. Jadi ya kalau secara value mungkin kalau dibandingkan selisih harga yang cukup banyak itu, ini baik lagi harganya mungkin cukup value for money. Apalagi Hyundai punya program yang namanya buyback guarantee sampai 70% selama 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya kita mau jual mobil ini dan beli mobil Hyundai lagi, itu ada jaminan garansi buyback 70%. Artinya secara harga ini bisa dijaga nih dari harga jual mobilnya. Jadi ketika kita beli 400 juta, oke, buyback garantinya 70%, artinya kita cuma kehilangan sekitar ya 120 juta lah ya kalau 30% kan gitu. Jadi ya kita masih apa ya, secara value si mobil ini tetap terjaga, asalkan memang ada beberapa syarat. Misalnya kalau servis tetap harus di bengkel resmi gitu-gitu ya. Jadi kalau untuk klaim garansinya itu akan lebih oke. Gitu teman-teman. Jadi memang secara keseluruhan kalau dari desain mungkin orang ada yang bakal suka-suka banget atau yang benci banget gitu ya. Aneh banget tampilan depannya gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya memang sekarang jadi lebih tangguh. Feel belakangnya juga kelihatannya lampunya jadi lebih oke gitu ya. Dan fiturnya jadi lebih banyak. Tapi memang harga yang harus didapatkan itu harus sedikit lebih mahal dibanding rival-rivalnya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.